Kalau ada pipa U ini pasti elektrolisis. Ya, yang pertama larutan natrium sulfat itu kalian masukkan, ya, kalian tuang aja. Pastikan nanti tidak terlalu banyak, yang mungkin sekitar 50, ya. Nah, tambahkan indikator universal, ya, 2 tetes. Nanti kalian aduk, itu biasanya warnanya agak hijau, ya. Terus nanti kalian tuang dan kalian elektrolisis. Bedanya kalau tadi pakai ada lampu, kalau ini hanya langsung dari baterai. Cuma yang perlu diperhatikan adalah kutubnya di sini, ya. Karena kalau di sini kalian harus tahu bahwa ingat kenapa, ya. Kenapa katoda negatif, anoda positif. Jadi kalau ada tanda negatif di sini, berarti yang itu yang dimaksud adalah di katoda. Ya, jadi pada saat misalnya nanti kalian mengelektrolisis, itu kalian bisa membedakan reaksi di katoda dan reaksi di anoda, karena di situ nanti letak pertanyaan dan pengamatannya di situ, ya. Jadi nanti kalau misalnya elektrolisis rangkaiannya hanya ini aja, tanpa ada lampu, ya. Jadi nanti kan ini ada cairan terus kamu elektrolisis, ya. Nanti kamu perhatikan di katoda dan di anodanya. Di katoda anodanya dengan berpatokan tanda positif dan negatif. Jangan salah. Ingat kenapa, ya. Jadi katoda negatif, anoda positif, elektrolisis. Sudah? Itu yang Na2 SO4. Kemudian yang yang kedua adalah ini, Ki, ya. Kalium iodida. Kalau ini dia elektrolisisnya langsung tanpa ditambahkan universal indikator dulu. Jadi kalian masukkan ke dalam pipa U, ya. Kemudian nanti kalian elektrolisis. Pada saat di elektrolisis, ingat nggak waktu itu gimana? Iya, berubah warna kayak warna betadin keluar, ya. Nah, jadi kalau udah warna betadin keluar di tengah-tengah, stop, angkat ininya supaya tidak tercampur. Ya, kalau sudah mulai ada warna merah keluar, stop elektrolisisnya. Kemudian kalian ambil dari masing-masing, itu kan pasti udah tahu dong mana yang katoda mana anoda, sebanyak 2, ya. Masukkan ke sini 2, ya. Kemudian ini udah selesai. Nah, dan masukkan ke sini juga 2. Jadi satu sini 2, satu sini lagi 2, ya. Oke, untuk apa? Untuk diuji apakah kita melakukan elektrolisisnya sudah selesai atau belum, apakah benar sudah terbentuk yang kita mau. Emang tujuan elektrolisis apa? Mendapatkan unsur-unsur penyusunnya. Kalau Ki, nggak mungkin didapat karena K harus dalam bentuk leburan. I-nya akan didapatkan. Nah, K karena tidak mendapatkan logam kalium di di katoda, maka yang dihasilkan adalah apa? Basa, OH. Makanya nanti dites dengan fenoktalin. Kalau warnanya ungu, ya, atau merah ungu, maka terjadi basa, ya, larutan bersifat basa. Kemudian nanti akan juga dites pakai ini. Kalau pada saat ngetes ini amilum spesifik untuk apa? Iodin, ya. Nah, ini nanti yang diambil usahakan kalau misalnya ini adalah yang bagian perutnya supaya dapat endapan hitamnya, ya. Oke, jelas? Itu untuk yang Ki. Terus yang terakhir adalah electroplating atau penyepuhan, ya. Kita menggunakan CW4. Jadi tembaga sulfat, kemudian kita taruh. Kalau mau menyepuh, ini nanti di sini ada elektrodanya dikasih paku sama tembaga. Menurut kalian paku nanti saya taruh di mana? Di katoda atau di anoda? Katoda, ya. Karena kita mau melapisi paku ini. Katoda adalah tempat menerima elektron, anoda tempat elektron keluar, ya. Jadi kalau saya mau melapisi paku harus saya taruh di katoda, ya. Tapi kalau saya mau membersihkan paku ini, maka paku harus saya taruh di anoda, ya. Ini itu prinsip dari electroplating sama purification atau pemurnian, ya. Nah, kalau yang di sini ada pertanyaan, kalau ini cuma mengganti larutannya di elektrolisis ini.
tapi elektrodanya pakainya tembaga sama besinya dari paku ini. Ada pertanyaan yang untuk elektrolisis sudah ingat kembali? Ini sebenarnya hanya mengingat saja apa yang sudah pernah dilakukan. Ya, lupa semuanya ya. Selesai ini. Lanjut. Laju reaksi. Laju reaksi. Ini buat yang panik hati-hati karena kan kita tahu dia reaksinya dengan kalsium karbonat itu cepat, ya. Nah, terus ini air jangan lupa harus diisi, ya. Karena nanti kan kita akan melakukan reaksinya dengan larutan, jadi supaya kalian tidak berpetik asam, maka ini tambahkan air yang sekitar 300. Ini dulu siapkan. Nah, kan berapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Ada 4, apa aja? Suhu, konsentrasi, luas permukaan, katalis. Ya, nah kalau katalis tidak dilakukan, tapi saya nggak tahu nanti kalian dapat apa. Jadi diajarin adalah di sini pengaruh konsentrasi dan suhu serta luas permukaan. Kalau kita mau menguji untuk pengaruh katalis konsentrasi, maka konsentrasinya berbeda. Ya, kita pilih ya batu kualamnya yang kita anggap sama ukurannya, ya sama-sama 3. Nah, nanti kalau misalnya udah selesai, ini jangan dibuang ya batu kualamnya ya, kembali disimpan di kertas tisu terus nanti ini bisa dipakai lagi. Nah, percobaannya gimana? Ini disediakan pipet untuk mengambil. Terserah kalian mau sampai batas 10 atau mau sampai batas yang biru-biru atau mau sampai penuh. Kalau penuh saya sarankan jangan, karena nanti pada saat dimasukkan ke batu kualam kamu akan kaget sendiri. Ya. Nah, jadi sebaiknya harus sama. Samanya misalnya sama-sama 10. Kalau sama-sama 10 berarti nanti pada saat yang lainnya juga 10. Gitu ya. Nah, pada saat 10 tadi kan kalian sudah memilih 3 keping yang kalian anggap sama, ya. Nanti setelah 10, misalnya saya coba dengan yang dari kecil dulu, misalnya 1 molar. Saya tuang 10, kemudian saya celupkan. Pada saat masukin nyalakan stopwatch, ya. Langsung tutup, tuangkan, nggak usah panik, ya. Sampai tidak ada lagi cairan di dalam ini. Bukan sampai ini habis ya, nggak bakal mungkin. Karena lama, ya. Jadi yang ada adalah sampai kalian tidak melihat lagi ada larutan karena semuanya keluar, ya. Ya, kenapa? Ada ditutup, bukan jangan dituang begini juga, langsung ya. Ini harus ditutup dan perhatikan ini ada mulutnya ya. Jadi ada lubangnya, jadi lubangnya pas ketemu lubang, ya. Jadi balik sini, sudah ukur waktunya, udah selesai. Kemudian kalian keluarkan batu kualamnya, keringkan, ya. Ganti dengan larutan yang berikutnya, yang kedua dan ketiga, ya. Dengan perlakuan yang sama, sampai 10 masukkan, kemudian nyalakan stopwatch, tutup lagi ini, ya. Selesai. Itu untuk pengaruh konsentrasi, jadi konsentrasinya yang berbeda. Nah, sekarang kalau pengaruh luas permukaan. Kalau pengaruh luas permukaan yang dipakai yang 3 molar. Caranya sama, hanya saja batu kualamnya diganti. Yang pertama pakai yang bentuknya butiran, kemudian yang terakhir adalah pakai serbuk. Nah, serbuk sama butiran ini kan sebenarnya harus ditimbang, harus